Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang patung tahu-tahu yang ada di Toraja. Kira-kira untuk apa patung tersebut dibuat? Bagaimana proses pembuatannya? Serta apa filosofi atau makna yang terkandung di balik pembuatan patung tahu-tahu ini? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia makna di balik patung tahu-tahu yang ada di Toraja. Toraja adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang keunikannya terkenal hingga ke mancanegara. Bagaimana tidak, Toraja punya tradisi dan kebudayaan yang sangat unik dan berbeda dengan kebanyakan suku lain pada umumnya. Rambu Solo adalah salah satu contohnya. Upacara pemakaman yang berlangsung hingga berhari-hari dengan biaya yang sangat mahal. Namun, untuk Rambu Solo ini akan kita bahas di lain video. Dan untuk saat ini, mari kita fokus ke patung tahu-tahu yang kerap kali kita lihat diletakkan di dekat makam orang Toraja. Apa tujuan dari dibuatnya patung tersebut dan mengapa tampilan patung tersebut berbeda-beda? Well, patung tahu-tahu sendiri telah dikenal sejak abad ke-19. Patung tahu-tahu ini dibuat untuk mewakili kehadiran orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, patung tahu-tahu ini adalah perwakilan dari orang yang telah meninggal tersebut. Tahu-tahu sendiri terbuat dari kayu atau bambu, tergantung dengan status sosial dari orang yang telah meninggal tersebut. Jika status sosialnya biasa-biasa saja, maka tahu-tahunya dibuat dengan menggunakan bambu. Sedangkan apabila yang meninggal punya status sosial menengah, biasanya akan dibuat menggunakan kayu cendana atau randu. Dan untuk kalangan kelas atas, maka patung tahu-tahunya akan dibuat menggunakan kayu dari pohon nangka asli Toraja. Meski begitu, di zaman sekarang ini, masyarakat Toraja lebih memilih untuk mendatangkan kayu nangka dari luar Toraja. Tahu-tahu sendiri dianggap sebagai penjaga makam sekaligus pelindung makhluk hidup. Menurut kepercayaan orang Toraja, patung tahu-tahu ini dianggap dapat menjaga hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah meninggal. Kata tahu-tahu sendiri berarti orang-orangan. Jadi tak heran apabila patung tahu-tahu ini berbentuk seperti layaknya manusia. Tahu-tahu juga dipercaya sebagai bentuk semangat dari orang yang telah meninggal. Dan dengan adanya tahu-tahu ini, maka diyakini bahwa semangatnya tidak akan luntur di alam baka. Atau kalau menurut kepercayaan masyarakat Toraja, alam baka dikenal juga dengan istilah poyo. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja sendiri, mereka yang meninggal hanya bisa masuk ke alam poyo apabila telah melewati upacara pemakaman yang benar dan sesuai dengan status sosial mereka. Upacara pemakaman inilah yang dimaksud dengan Rambu Solo. Dan lantas, bagaimana proses pembuatan patung tahu-tahu ini? Adakah ritual khusus yang harus dilakukan? Well, ketika memulai pembuatan tahu-tahu ini, masyarakat biasanya akan menggelar sebuah ritual. Meski demikian, ritualnya kini tidak sama lagi dikarenakan berbagai macam alasan. Bagi orang Toraja sendiri, proses pembuatan tahu-tahu ini haruslah benar-benar sempurna, agar nantinya orang yang meninggal tidak terdampar di dua alam. Mari kita telaah prosesnya. Anggaplah kita akan membuat tahu-tahu untuk orang dari kalangan strata sosial yang tinggi. Pertama-tama, kita menebang pohon nangka terlebih dahulu. Sebelum menebang, ada ritual yang masih dilakukan. Ritual ini adalah pemotongan seekor ayam jantan di bawah pohon nangka. Ayam jantan tersebut harus memiliki kepala berwarna merah dan kaki berwarna putih.
atau biasa juga disebut dengan manuk sela. Tapi apabila kayu nangkanya didatangkan dari luar Toraja, maka ritual ini tidak perlu dilakukan. Setelah kayu selesai ditebang dan diambil bagian yang diperlukan, sekarang kita memasuki tahap pengukiran. Untuk proses pengukirannya sendiri, hendaklah dilakukan di dekat tubuh orang yang meninggal. Di zaman dulu, pembuatan anggota tubuh patung tahu-tahu yang terpisah dari badan seperti tangan dan kaki disertakan dengan pemotongan satu ekor babi sebagai syarat ritual. Namun sekarang, ritual tersebut sudah jarang dijumpai. Apabila proses pembuatan tahu-tahu telah selesai, maka digelarlah sebuah acara yang disebut dengan Masabu Tahu-Tahu. Apabila upacara ini dilaksanakan, maka patung tahu-tahu tersebut hendaklah menggunakan pakaian tradisional. Meski demikian, hal ini pun juga sudah lumayan jarang dijumpai. Ketika upacara telah selesai dilakukan, maka tahu-tahu kemudian diletakkan di balkon atas tebing atau bagian luar gua tempat di mana tubuh orang yang meninggal diletakkan. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau masyarakat Toraja memang memiliki budaya untuk tidak menguburkan jasad dari orang yang meninggal, melainkan meletakkannya di dalam batu yang telah dilubangi sehingga bentuknya menyerupai sebuah goa. Di zaman dulu, kabarnya ada juga yang membuat tahu-tahu menggunakan tanduk kerbau. Dan di zaman ini, tahu-tahu juga sudah ada yang dibuat dengan menggunakan besi. Inilah yang disebut dengan perubahan zaman. Perubahan zaman secara perlahan menggeser budaya lama. Namun bukan berarti budaya lama tersebut akan hilang atau harus dilupakan. Melainkan budaya lama tersebut hanya akan mengalami perubahan bentuk atau modifikasi sesuai dengan kondisi zaman. Meski begitu, esensi, makna, atau filosofi dari budaya tersebut tetap akan ada dan dipertahankan sampai sekarang. Oke? Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai patung tahu-tahu yang ada di Toraja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah kalau kalian punya pendapat soal ini. Oke? Dan jangan lupa juga untuk di like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Yang orang Toraja, yang orang Makassar, yang orang Palopo, yang orang Sulawesi. Silakan teman-teman share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.